Pada 6 Februari di hari Jumat kemarin, dunia kripto baru saja mengalami pembersihan terbesar dalam sejarah. Kita bukan cuma ngomongin harga turun, tapi kita ngomongin 2,71 miliar dolar hangus dalam 24 jam. Itu 2 kali lipat lebih parah dari jatuhnya FTX atau pas COVID crash. Sekarang pertanyaannya, ini cuma karena ekonomi dunia yang emang lagi buruk aja, atau ada hal lain di balik ini semua? Mari kita bahas. Pertama kita harus bahas narasi gelap yang lagi digoreng banget. Ada rumor soal dokumen Jeffrey Epstein yang dikaitkan oleh Satoshi Nakamoto, sang pendiri Bitcoin. Ini jelas sangat amat merusak reputasi cryptocurrency. Lalu kita harus bahas mengenai Binance. Muncul tuduhan kalau CZ dan Binance sengaja memicu likuidasi massal di tanggal 10 tahun lalu untuk keuntungan sepihak. Alhasil ini membuat para user melakukan bank run. Orang-orang berebut tarik dana karena mereka takut Binance bakal jadi the next FTX. Karena banyaknya food yang berterbaran dan juga emang kondisi ekonomi dunia yang emang lagi anjlok aja, akhirnya yang terjadi adalah kepanikan massal. Buktinya kalau misalkan kalian buka portofolio kalian, mau kalian hold Ethereum, Solana, atau koin apapun itu, mereka semua terjun bebas mengikuti harga Bitcoin. Di tengah kekacauan ini semua, ada satu kesalahan kecil yang akhirnya jadi bencana besar banget. Contohnya di Bitam, Korea. Salah satu karyawan mereka mengaku salah input niatnya, dia cuma mau ngasih airdrop sebesar 1,5 dolar, tapi malah ngasih 2000 Bitcoin ke ratusan user mereka. Kenapa bukan ke gua aja? Dampaknya harga Bitcoin di Korea flash crash 10% di bawah harga market global. Nah ini yang disebut paper BTC. Nah sekarang kalau kita buka Bitcoin Rainbow Chart di blockchainer.net, kita bakal ngelihat kalau kita sekarang ada di fase yang disebut Bitcoin is dead. Pertanyaannya apakah iya? Dan udah berapa kali Bitcoin dinyatakan dead? Dan di tengah lautan darah ini ya, portofolio kita semuanya merah, apalagi Bitcoin udah dinyatakan dead untuk kesekian ratus kalinya. Ada satu orang yang tetap menang, siapa lagi kalau bukan Michael Saylor. MicroStrategy sekarang lagi menahan floating loss sebesar 4 miliar dolar. Average buy Bitcoin mereka ada di angka 76.000 dolar. Dan seperti biasa dia bilang volatility is a gift. Kenapa? Karena Bitcoin tidak berubah, fundamentalnya tidak ada yang berubah, hanya market aja yang bereaksi panik. Tapi jangan salah, Saylor bilang kalau dia baru akan menyerah sama Bitcoin kalau Bitcoin itu jatuh ke harga 8.000 dolar dan tertahan di sana selama 5 tahun. Bitcoin needs to go down to $8,000 a coin and sit there for 5 years up until 2032 before we really have a problem being able to satisfy the convertible note. So thank you for pointing that. Lu bayangin di saat semua orang panik karena harga Bitcoin jatuh ke bawah harga 60.000 dolar kemarin, jangkarnya Michael Saylor ada di angka 8.000 dolar. Tapi pertanyaannya, apakah dia benar-benar aman? Yes, gak bisa dipungkiri kalau bear market akhirnya tiba. Tapi gue secara pribadi senang banget. Kenapa? Karena opportunity untuk life changing money akhirnya datang lagi. Ini adalah fase yang seharusnya ditunggu oleh semua orang. Sayang sekali euforia kemarin sudah selesai. Gak ada yang namanya extended cycle, gak ada yang namanya super cycle ya. At least for now, Bitcoin tetap patuh terhadap yang namanya the 4-year cycle. Sekarang adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh seluruh orang di dunia ini. Di manakah bottom Bitcoin dan kapankah itu akan terjadi? Ya, gue Maiko dan gue akan setia nemenin kalian di bear market kali ini. Stay rational and stay safe everyone.